kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Selamat siang Pak Wayo. Selamat siang Pak Slamet. Alhamdulillah hari ini sehat Pak. Alhamdulillah selalu sehat Pak Mas Slamet. Terima kasih Pak. Hari ini saya minta waktunya untuk berbincang-bincang dengan Bapak mengenai nilai-nilai kebajikan, karena Pak Poyo di sini sebagai kepala sekolah di SD Negeri 1 Karangmoji. Betul Pak Slamet. Yang pertama, Pak. bagaimana biasanya Bapak mengenali situasi yang dianggap sebagai dilema etika atau itu sebagai bujukan moral dalam konteks di sekolah Bapak? Terima kasih Pak Slamet atas pertanyaannya yang mungkin sedikit bingung ya, karena pertanyaan yang luar biasa susah bagi saya. Tapi saya akan mencoba menjawab permasalahan yang pernah saya hadapi selama 2 tahun saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri 1 Karangmojing. Semoga jawaban dari saya bisa memberikan memuaskan pertanyaan Pak Slamet. Banyak permasalahan yang saya hadapi, ada permasalahan dengan guru, permasalahan antar guru, permasalahan siswa, permasalahan orang tua. Tapi mungkin saya akan ambil satu permasalahan yang menurut saya unik. Ya, unik karena saya harus menghadapi permasalahan yang berhubungan dengan anak. Ada satu anak di kelas 5 yang menurut saya ini anaknya luar biasa. Dari sisi pengetahuan, dari sisi pemahaman materi pelajaran dia luar biasa. Bagi saya anak jenius. Karena dia dalam menyelesaikan soal-soal ulangan sangat cepat, walaupun dia mungkin ketika gurunya menerangkan materi pembelajaran dia kadang seperti tidak tidak memperhatikan, tapi ketika dikasih soal dia mengerjakan paling cepat dan betul semua. Itu yang menurut saya sebuah keunikan bagi anak tersebut. Tapi ada sisi negatifnya Pak Slamet. Anak tersebut ternyata dari sisi karakter itu sangat-sangat negatif. Pertama dia nakal. Dia nakal sama anak teman satu kelasnya. Bahkan sampai dengan hari ini tuh anak kemarin sebelum menaikkan kelas tuh anak tersebut lebih dikucilkan oleh teman-temannya karena dia sangat nakal. Secara sopan santun dengan guru juga sangat-sangat negatif. Kalau anak kalian kan ketika bicara dengan guru kan dia memakai bahasa kromo bahasa kromo. Betul, kemudian cium tangan ketika ketemu kan. Kalau anak ini sangat beda. Dia ketika komunikasi dengan guru menggunakan bahasa ngoko, kasar. Gitu kan. Kemudian cuek dengan guru. Ada ketemu dengan guru pun dia langsung jalan saja, nggak mau ucapan assalam atau mengucapkan assalamualaikum atau mungkin cium tangan gitu kan. Itu bagi saya ada dua sisi yang bertolak belakang. Sisi kognitif, pengetahuan dia unggul, tapi sisi karakter dia sangat rendah. Itu Mas Amon. Nah, akhirnya timbul permasalahan dengan siswa tadi. Ketika kenaikan kelas, banyak orang tua yang protes. Harapannya anak tersebut tidak dinaikkan karena akan mengganggu proses belajar anak-anak mereka. Berikutnya, guru juga merasa terbebani ketika menaikkan anak tersebut. Karena ketika dinaikkan, tidak ada proses pembelajaran bagi anak tersebut untuk berubah. Gitu. Kemudian saya diskusikan dengan rapat dengan teman-teman guru di Karangmojing. Akhirnya ada prinsip yang kita ambil. Kita ambil prinsipnya adalah prinsip kepedulian kepada anak tersebut. Kita sedangkan karakternya mungkin kita akan membuat beberapa treatment atau beberapa solusi untuk merubah karakter tersebut, terutama dengan
lingkungan sekitar anak tersebut di rumah. Itu Pak Slamet. Wah, bagus sekali tanggapan dari Bapak. Terima kasih. Nilai-nilai kebajikan. Terus berikutnya bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak bisa mengambil keputusan tadi ketika dihadapkan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Oke, terima kasih Pak Slamet. Selama saya 2 tahun di SD 1 Karangmoncing, saya dalam menentukan keputusan yang saya ambil, pasti saya akan diskusikan dengan semua guru, terutama dengan guru senior, karena bagi saya menganggap bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Pengalaman mereka menjadikan pertimbangan untuk memutuskan sebuah permasalahan. Itu seperti kasus ini ya, kasus anak tadi itu kan. Saya akhirnya memilih anak tersebut dinaikkan, tapi dengan syarat kita merubah pola pendidikan karakter kepada anak tersebut gitu. Jadi alurnya adalah ketika ada masalah, langsung saya rapatkan dengan guru, kemudian semua pendapat saya akomodir, kemudian kita analisis bareng-bareng masalah pendapat tersebut, kita pilih pendapat yang paling rasional dan disepakati oleh semua guru. Itu Pak Slamet. Tepat sekali, Pak. Terus ini apakah Bapak memiliki langkah-langkah atau prosedur khusus ketika dalam pengambilan keputusan di 5 NTK tersebut, Pak? Bagaimana proses yang biasanya Bapak lakukan seperti itu? Iya, jadi proses alur yang selalu kita jalankan seperti yang saya ucapkan adalah masalah masuk, kemudian kita sampaikan, kita rapatkan secara khusus terhadap masalah tersebut dengan seluruh guru dan menjaga, kemudian setiap guru dan menjaga saya berikan waktu untuk memberikan pendapat terkait permasalahan tersebut. Kemudian saya analisa solusi dari mereka, kemudian saya pilih sebuah solusi yang menguntungkan dan menguntungkan semua pihak, menguntungkan sekolah, menguntungkan anak tersebut gitu kan, dan menguntungkan betul. Jadi semuanya kita masukkan, kita analisis, kemudian saya sampaikan kepada guru dan menjadi sebuah keputusan. Iya, itu Pak Slamet. Terima kasih. Ini selanjutnya, Pak. Menurut Bapak yang paling efektif dalam kasus dilema etika di sekolah Bapak, apakah ada pendekatan tertentu yang ditentukan biar berhasil seperti itu? Gini, dalam kasus siswa tadi pendekatan yang memungkinkan karena tapi sekarang udah ada perubahan sebenarnya karena naik kelas adalah pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan berarti rasa kepedulian kita menganalisis lingkungan anak tersebut seperti apa, kemudian kita dekati tokoh masyarakat di lingkungan tersebut, dan paling penting adalah dengan orang tuanya. Bagaimana kesadaran anak tersebut, kemudian menurut orang tua hal apa yang harus kita berikan untuk agar berubah. Kemudian ada komitmen sama-sama memperbaiki karakter anak tersebut. Itu Pak sama. Selanjutnya ini, apa yang menjadi tantangan Bapak? Tantangan utama terutama dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, bagaimana Bapak mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang tadi itu kan sebenarnya sangat kompleks. Ya, karena kan ada tantangan dari ada penolakan dari wali murid agar anak tersebut tidak dinaikkan, tapi dari sisi pengetahuan anak tersebut sudah sangat menguasai materi sangat cerdas. Jadi itu tantangan. Jadi itu ini apa sih yang harus saya putuskan untuk anak tersebut kan, apakah naik kelas atau tidak. Tapi kembali lagi ke prinsip yang saya pegang, itu prinsip kepedulian. Ketika anak tersebut tidak dinaikkan, kasihan juga. Tapi karakter kan menurut saya tergantung bagaimana guru dan orang tua untuk merubahnya. Itu jadi kita juga komunikasi dengan wali murid yang menolak tersebut terkait bagaimana kebutuhan sekolah. Intinya kita tetap naikkan, tapi dengan ada perubahan treatment khusus bagi anak tersebut untuk merubah karakternya. Itu Pak Slamet. Iya.
Terima kasih Pak. Lanjut, ini apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah Bapak cenderung menyelesaikan dengan cara atau prosedur yang sudah Bapak ikuti seperti itu? Ya, prosedur baku ya. Ini prosedur baku. Kalau jadwal tidak ada. Kalau prosedur baku ada. Jadi setiap ada masalah masuk, kita komunikasikan dengan guru. Ya, kalau mungkin masalah itu berkaitan dengan siswa, kita komunikasikan juga dengan wali murid. Kemudian dari semua solusi yang diberikan oleh guru ataupun wali murid, itu menjadi bahan pertimbangan dasar utama untuk menentukan keputusan. Itu Pak. Jadi prosedur baku seperti itu. Keputusan itu juga kita rapatkan lagi dengan guru. Itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang biasanya membantu dalam atau mempermudah dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolahan Bapak, Pak? Yang menjadikan bahan rujukan utama ya Pak Slamet dalam memutuskan sebuah keputusan itu adalah guru senior. Karena itu tadi saya ucapkan lagi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Gitu. Jadi saran guru senior itu menjadi pertimbangan utama. Itu yang membantu. Betul, yang membantu saya untuk memutuskan masalah. Ini yang terakhir Pak, dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam menghadapi dilema etika, pembelajaran utama yang telah Bapak peroleh, bagaimana pengalaman tersebut apakah mempengaruhi keputusan di masa depan, Pak? Oke, terima kasih Pak Slamet. Jadi gini, dalam setiap pengambilan keputusan itu kan selalu diawali dengan komunikasi ya. Komunikasi dengan guru, dengan wali murid. Jadi hal utama yang saya ambil dari proses penyelesaian masalah adalah dibutuhkan komunikasi yang intensif antara guru dengan wali murid, antara guru dengan siswa, antara saya dengan wali murid dan siswa. Itu Pak Slamet. Waduh, terima kasih atas jawaban-jawabannya Pak. Ya, siap Pak Slamet. Iya, saya betul-betul terima kasih sehingga saya sekarang sudah bisa memahami nilai-nilai kebajikan dan penyelesaian kasus-kasus dilema etika sebagai rujukan di sekolahan Bapak. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang. Siang, Pak Slamet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Mas, selamat. Langsung. Bagaimana biasanya Anda mengenali situasi di mana itu dianggap sebagai dilema etika atau itu rujukan moral dalam konteks sekolah Anda? Oke, begini Mas, terkait rujukan moral ataupun dilema etika, kalau menurut saya sendiri itu dapat dikenali kalau ada kebimbangan dalam pengambilan keputusan. Diawali dari mengamati konflik, ini dampaknya bagaimana kelanjutannya, kemudian dampak terutama kepada murid dan sekolah itu seperti apa. Ada juga ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, adanya kebimbangan, ragu-ragu seperti ini nanti seperti ini bagaimana dan sebagainya. Kemudian juga ada beberapa pertimbangan moral yang harus pertimbangan moral yang harus selalu diutamakan atau dipikirkan. Nanti akibatnya seperti apa. Kemudian juga memerlukan analisis yang mendalam dalam nanti penyelesaiannya. Itu menurut saya yang bisa dikatakan kasus tersebut adalah suatu rujukan moral ataupun dilema etika. Bagi masa pertimbangan bagi Pak. Terima kasih. Ini pertanyaan kedua. Bisa Anda ceritakan bagaimana Anda biasanya mengambil keputusan yang dihadapkan pada kasus di mana dua kepentingan tersebut sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Tentunya ini nanti akan dialami semua orang ya. Ada suatu saat yang nanti kita dihadapkan pada dua pilihan itu
keputusan yang memang berat ya, gitu. Saya sendiri, khususnya saya sendiri kalau di sekolah itu dalam mengambil keputusan biasanya saya selalu berkonsultasi atau melakukan diskusi dengan warga sekolah. Di situ mungkin ada guru, kemudian juga ada wali, ada komite. Kalau misalkan kok itu ternyata memang diperlukan kepada pihak dinas di atas kita, itu saya lakukan. Itu pasti akan membutuhkan waktu yang lebih dalam analisis masalah, sehingga nanti dalam diskusi tersebut akan dihasilkan suatu jawaban atau keputusan yang istilahnya itu dapat diterima oleh semua pihak, kemudian juga tidak menimbulkan resiko ataupun istilahnya bijak, bisa diterima di mana saja. Itu maksudnya. Terus, apakah Anda memiliki langkah-langkah khusus atau prosedur khusus yang Anda ikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika? Terus, bagaimana proses biasanya? Kalau saya sendiri biasanya ada beberapa langkah yang saya tempuh. Kalau misalkan ada sesuatu yang saya segera putuskan, itu saya analisis dulu masalahnya. Ada analisis, kemudian info apa yang bisa saya gali, saya terima dari misalkan ada kasus A, itu ya siapa saja terlibat, itu saya gali informasinya. Berikutnya tinggal kita identifikasi nilai-nilai etika apa saja, kemudian yang kira-kira nanti kok akan dipakai atau timbul dari sistem tersebut. Dan yang paling penting tentunya adalah saya nanti harus mempertimbangkan dampak apa yang akan timbul setelah nanti keputusan tersebut saya ambil. Itu yang paling penting ya. Sehingga di sini saya memerlukan pemahaman masukan dari berbagai pihak, diskusi. Apa yang menurut Anda efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah? Maksudnya, apakah ada pendekatan tertentu yang Anda temukan itu berhasil? Kalau pendekatan seperti tadi yang sudah saya katakan tadi, untuk prosedurnya kan seperti itu, apa yang saya sendiri. Ini yang paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut. Biasanya itu adalah, kalau menurut saya itu dari komunikasi kita, kemudian juga kolaborasi tentunya gitu. Jadi kalau keharmonisan di suatu sekolah itu sudah bagus, saya yakin apapun masalahnya, apapun kasus yang nanti akan timbul, bagaimana cara pencegahannya, cara penjelasannya, itu pasti bisa diatasi. Kolaborasi dan komunikasi yang baik lah. Dan takaran ini juga analisis mungkin berbagai pertimbangan dan analisis masalah yang ini masalah seperti apa dan sebagainya. Itu yang harus kita pikirkan, analisis secara mendalam. Apakah yang menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan etika yang dihadapkan pada dilema etika? Bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Nah, ini tantangannya itu kalau menurut saya pribadi itu ini mas, intinya adalah tekanan. Ada tekanan pasti, tekanan dari dalam diri saya sendiri itu mesti ada tekanan. Saya mampu enggak? Kemudian ada tekanan dari pihak luar setelah pengambilan keputusan tentunya ini bagaimana dan sebagainya, harus cepat dan sebagainya. Nah, itu tantangannya, itu tekanan. Kemudian waktu, karena tidak mudah dalam menentukan keputusan tersebut, perlu waktu yang panjang, pemikiran, masukan yang bagus tentunya yang bisa membuat keputusan tersebut dapat diterima ke mana saja. Nah, itu waktunya juga harus kita perhatikan, kita perhitungkan, walaupun kadang harus secepatnya ya mas, secepatnya harus diselesaikan. Tapi kan kita tidak boleh terburu-buru lah, intinya seperti itu. Kalau sendiri saya itu tidak terburu-buru, intinya kasus selesai
tidak ada masalah setelah kasus tersebut diputuskan dalam dugaannya. Terus yang menurut saya sendiri kadang menjadi perhatian itu masalah menyeimbangkan ini mas, kepentingan individu dengan kepentingan sekolah. Ya, pasti juga sudah mengalami ada hal-hal yang menyangkut kepentingan diri sendiri dan kepentingan sekolah, mana-mana yang harus didahulukan. Apalagi itu bersama-sama gitu. Apakah Anda memiliki jadwal atau tata kala waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda cenderung menyelesaikannya dengan cara prosedur tertentu yang Anda ikuti? Kalau prosedur tadi sudah ya mas, kalau saya sendiri prosedur sudah. Kemudian kalau misalkan jadwal itu saya tidak ada jadwal khusus mengenai penanganan kasus. Intinya adalah bahwa kasus tersebut selesai, ya, namun tidak itu intinya itu tidak dulu cepat selesai dan dinikmati semua pihak. Oke mas. Adakah seseorang atau prosedur tertentu yang Anda ikuti atau untuk mempermudah dalam penyelesaian atau pengambilan kasus dalam dilema etika di sekolah Anda? Kalau yang membantu saya jelas sekali, karena saya juga di sekolah tidak mungkin dapat bekerja sendiri. Adanya kerjasama dengan warga sekolah, kemudian juga lingkungan sekolah juga itu mas. Lingkungan sekolah, apalagi dalam kemalingan seperti sekarang ini kan bekerjasama dengan warga sekolah sekitar perlu terus sekali dia keamanan sekolah, sehingga saya sering turun ke masyarakat wilayah sekitar, ataupun ada orang tua yang mengatakan biasanya sedikit bercengkrama dan sebagainya menyelesaikan hal tersebut. Jadi tim manajemen sekolah penting. Saya selalu istilahnya membantu saya dalam menyelesaikan bukan kasus-kasus mas, juga permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah ya, kasus bukan kasus tapi pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekolah maksudnya, itu juga memerlukan bantuan dari tim manajemen sekolah. Itu tadi ada guru, penjaga. Kalau misalnya kok di situ belum terselesai kan saya minta ke atasan saya. Ini seperti itu. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari pengalaman Anda dalam menghadapi dilema etika, apa pembelajaran utama yang telah Anda peroleh? Bagaimana pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Anda dalam pengambilan keputusan di masa depan? Jadi kalau dalam pengalaman selama saya di kepala sekolah, jelas ini penentuannya itu didasarkan pada etika kita yang namanya dilema etika, juga beberapa lingkungan sama-sama hal yang kalau orang atau mengatakan itu hampir sama, tapi setelah dipelajari ini kan dua hal yang berbeda. Jadi pengalaman yang utama itu adalah bahwa kita harus lebih berhati-hati dalam menyelesaikan kasus. Jangan buru-buru, dan yang terpenting adalah kolaborasi. Saya yakin mas, dengan kolaborasi, dengan pemikiran dari banyak orang, itu pasti hal-hal negatif ataupun apa yang akan timbul dari kasus tersebut dapat diminimalisir. Walaupun tidak hilang ya dapat diminimalisir, sehingga keputusan tersebut benar-benar keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Arianto dari SD Negeri 2 Karangmojing, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Hari ini saya akan mengadakan demonstrasi kontekstual modul 3.1
akan mengadakan wawancara tentang nilai-nilai kebajikan dengan Bapak Saryoto, SPDSD dari SD Negeri 4 Karangkemojing, Kabupaten Banyumas. Terima kasih. Semoga. Langsung. Selamat siang Pak Saryoto. Selamat siang Pak Slamet Haryanto. Oh ya, maaf Pak, saya mengganggu sebentar waktunya. Siang hari ini saya akan mengadakan wawancara tentang nilai-nilai kebajikan di sekolah Bapak. Pertama, bagaimana biasanya Bapak mengenali situasi yang dapat dianggap sebagai dilema etika atau bujukan moral dalam konteks di sekolah Bapak? Begitu. Akan saya coba menjawab, nggih Mas Slamet nggih. Nggih, monggo Pak. Tentang pertanyaan yang disampaikan tadi oleh Mas Slamet bahwa untuk mengenali situasi dilema etika atau bujukan moral di sekolah kita, mengamati konflik nilai, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan, pertimbangan moral, dan melalui proses refleksi yang rutin. Dia menganggap penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil selaras dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut di sekolahnya. Kira-kira begitu Bapak Slamet. Selanjutnya, bisa Bapak ceritakan bagaimana biasanya mengambil keputusan ketika dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, Pak? Untuk hal ini, bahwa dalam kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan, dia cenderung untuk lebih mengutamakan konsultasi dengan tim guru dan staf sekolah. Dia percaya bahwa kolaborasi adalah kunci untuk mengambil keputusan yang bijak. Dalam diskusi bersama tim, mereka akan mempertimbangkan nilai-nilai etika, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, kemudian dampak keputusan tersebut pada murid dan lingkungan sekolah. Keputusan diambil secara demokratis dengan mendengarkan pandangan dari semua pihak yang terkait. Pak. Begitu. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki langkah-langkah prosedur khusus yang diikuti dalam pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Terus bagaimana proses yang biasanya Bapak lakukan seperti itu? Di dalam bahwa mereka memiliki prosedur tertentu dalam menghadapi dilema etika. Pertama, mereka akan mengumpulkan semua informasi yang relevan tentang kasus tersebut. Kemudian mereka akan mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat dan mempertimbangkan dampaknya pada murid dan sekolah. Setelah itu, tim guru dan staf sekolah akan berkumpul untuk berdiskusi secara terbuka, mengemukakan argumentasi dan pandangan masing-masing. Keputusan diambil secara kolaboratif dengan berpegang pada prinsip etika dan nilai-nilai kebajikan yang telah ditetapkan. Terima kasih Pak Saryoto. Selanjutnya, apa yang menjadi tantangan, Pak? Menjadi tantangan utama dalam mengambil keputusan etika yang dihadapkan pada dilema etika seperti itu. Jadi bagaimana Anda mengatasi tantangan tersebut? Menurut efektivitas dalam pengambilan keputusan dilema etika di sekolah itu tergantung pada komunikasi dan kolaborasi yang kuat di antara tim guru dan staf sekolah. Mereka menemukan bahwa pendekatan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, komite sekolah, dan jika perlu murid adalah pendekatan yang berhasil.
Dengan berdiskusi terbuka dan mempertimbangkan sudut pandang yang beragam, maka mereka dapat mencapai keputusan yang baik dan lebih bijak. Oh iya, betul sekali Pak. Jadi kolaborasi merupakan kunci utama seperti iya, itu, untuk Pak. menimbulkan keputusan yang bijak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal atau waktu-waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika di sekolahan Bapak? Atau ada jadwal tertentu atau ada prosedur khusus seperti itu? Secara tidak ada, Oh, tidak ada. Tantangan utama dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan dengan pada dilema etika adalah adanya tekanan dari berbagai pihak, seperti orang tua, komite, atau bahkan kebijakan pemerintah. Mereka berusaha untuk mengatasi tantangan ini dengan memastikan bahwa semua keputusan didasarkan pada nilai kebijakan, nilai kebajikan, bukan kebijakan ya, yang telah menjadi pedoman sekolah. Kemudian mereka juga berkomunikasi secara terbuka dengan semua pihak yang terlibat untuk menjelaskan pemikiran di balik keputusan tersebut. Oh iya, terima kasih Pak. Ini selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor atau hal yang biasanya membantu Bapak seperti itu untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolahan Bapak, Pak? Jadi yang membantu ada atau tidak, atau faktor apa? Di dalam mengambil keputusan itu tentu saja kami melibatkan banyak pihak. Bukan berarti saya sendiri yang menentukan keputusan, tapi teman-teman guru, kemudian bila perlu komite sekolah dilibatkan, dan saya juga punya atasan. Kalau di sini tidak bisa menyelesaikan, saya punya atasan bagaimana baiknya keputusan ini diambil begitu. Oh iya, betul sekali. Jadi ketika ada masalah tidak diselesaikan sendiri ya Pak. Iya. Ini pertanyaan terakhir Bapak, dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah menghadapi dilema etika ini, apa yang menjadi pembelajaran utama yang telah diperoleh seperti itu Pak, dan pengalaman ini mempengaruhi pendekatan Bapak dalam mengambil keputusan di masa depan seperti itu. Menyatakan bahwa dalam menghadapi dilema etika telah mengajarkannya pentingnya mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dan dampaknya pada murid. Pembelajaran utama yang diperoleh dia adalah bahwa dalam mengambil keputusan harus selalu berfokus pada kepentingan murid dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan positif bagi mereka. Pengalaman ini telah mempengaruhi pendekatan dalam mengambil keputusan di masa depan. Di mana nilai-nilai kebajikan itu akan menjadi panduan utama. Begitu. Oh ya, terima kasih Pak Saryoto atas jawaban dan waktunya. Semoga sekolahan Bapak tambah maju, sukses, tanpa masalah. Amin. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih. Potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak